Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Suara roda gerobak yang berdecit pelan mengiringi langkah Pak Darma pagi itu. Udara masih segar, matahari belum tinggi, dan embun masih bertengger di daun-daun pisang yang tumbuh di sudut-sudut kampung. Gerobak mie ayam tua berwarna biru pudar itu sudah menemaninya lebih dari 20 tahun. Catnya mulai terkelupas, dan tulisan, "Mie ayam Pak Darma," yang dulunya terang kini tampak luntur, seolah enggan menunjukkan usianya yang sebenarnya. "Pak Darma, pagi-pagi udah keliling aja," sapa Bu Narti dari teras rumah sambil menyapu halaman. Rambutnya yang digelung tampak mulai memutih. Pak Darma tersenyum, menyeka keringat yang belum sempat muncul. "Iya, Bu. Kalau kesiangan, anak-anak sekolah keburu pergi. Nggak kebagian mie ayam nanti." Bu Narti terkekeh. "Bener juga. Tapi sekarang anak-anak pada libur, kan? Hari ini nggak ada suara anak-anak lari-larian." Pak Darma baru menyadari. Biasanya jam segini, anak-anak kecil sudah berseliweran di depan rumah Bu Narti, minta jajan atau sekadar menyapa. Tapi pagi itu terasa terlalu sunyi. "Iya juga ya, Bu," jawabnya sambil melanjutkan dorongan gerobaknya. "Mungkin masih tidur semua." Ia menyusuri gang-gang kecil yang sudah begitu akrab. Setiap belokan, setiap rumah, setiap suara pintu yang berderit, semuanya hafal di luar kepala. Di gang depan, biasanya ada Seno kecil yang suka berteriak, "Pak Darma, tambah kuahnya ya." Tapi kali ini, tidak ada suara itu. Bahkan suara ayam berkokok pun terasa jauh. Pak Darma berhenti sejenak di depan pos ronda. Ia duduk sebentar di bangku kayu, membuka termos besar yang berisi kuah kaldu, mengecek mie dan potongan ayam manis kecap. Uap panas menyembur lembut, menggoda penciumannya. Namun tetap, tidak ada yang lewat, tidak ada langkah kaki, tidak ada sapaan, tidak ada gerakan kain jemuran yang biasanya berkibar. Pak Darma melanjutkan perjalanan. Melewati rumah Pak Min, rumah tua dengan pohon mangga besar di depannya. Tapi bahkan Pak Min yang biasanya duduk di bangku rotan sambil merokok pun tak terlihat. Rasa sepi ini mulai terasa aneh. Ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan cuma karena tidak ada suara, tapi karena udara terasa berat, dan bayangan di gang terasa lebih pekat dari biasanya. Pak Darma menepis perasaan itu. "Sugesti aja," gumamnya. "Mungkin kampung lagi sepi karena ada acara di balai RW." Tapi balai RW justru gelap. Pintu terkunci rapat. Tak ada tanda-tanda keramaian. Pak Darma akhirnya berhenti di tempat biasa ia mangkal, di ujung gang dekat warung kecil milik Bu Rini. Warung itu juga tutup. Gembok besar tergantung di pintunya. Ia memarkirkan gerobaknya, duduk di bangku kayu yang biasa digunakan pelanggan. Ia menunggu. 10 menit berlalu. Lalu 20. Tidak ada satupun yang lewat. Tidak satu pelanggan pun muncul. Tidak terdengar suara TV dari rumah-rumah. Tidak ada aroma masakan dari dapur-dapur. Seolah-olah kampung itu tertelan diam. Pak Darma mulai merasa dingin meski matahari sudah meninggi. Tiba-tiba, dari ujung jalan, terdengar langkah kaki kecil. Seorang anak perempuan muncul, mengenakan seragam SD, rambutnya dikuncir 2. Ia berjalan perlahan, lalu berhenti di depan gerobak Pak Darma. "Pak, mie ayam 1, ya," katanya pelan, menunduk. Pak Darma senang bukan main. Akhirnya ada pelanggan. "Boleh. Mau pakai bakso kecil juga, Dek?" Anak itu hanya mengangguk. Suaranya tidak terdengar lagi. Pak Darma mulai meracik mie ayam dengan cekatan. Mie masuk ke dalam air panas, kemudian diangkat dan ditiriskan, ditaruh di mangkuk. Kuah dituang, potongan ayam manis ditaburkan, dan sejumput daun bawang menghiasi atasnya. "Sambalnya?" tanya Pak Darma. Anak itu menggeleng. "Namanya siapa, Dek?" tanya Pak Darma sambil menyerahkan mangkuk. Anak itu menerima mie ayam itu dengan 2 tangan, tapi tidak langsung makan. Ia menatap mangkuk itu lama sekali,
lalu bergumam, "Ibu suka mie ayam begini." Pak Darma tersenyum. "Ibu di rumah, ya?" Anak itu mengangguk pelan, lalu berjalan pergi perlahan, membawa mangkuk itu tanpa menyuapinya. Aneh, pikir Pak Darma. Tapi ia kembali duduk dan berharap akan ada pelanggan lain. Tak ada. Sejam berlalu. Ia memutuskan berkeliling lagi. Mendorong gerobaknya menyusuri rute yang biasa, melewati sekolah dasar, lapangan bola, dan kembali ke jalan utama kampung. Tapi semua tempat itu kosong. Sekolah tampak seperti belum pernah dipakai. Tidak ada suara guru, tidak ada coretan di papan tulis, bahkan tidak ada bendera merah putih di tiang halaman. Ia kembali ke tempat tadi, berharap Bu Rini membuka warungnya. Tapi tetap sepi. Dan di bangku tempat ia duduk tadi, mangkuk mie ayam yang dibawa anak kecil itu ada di sana. Utuh. Belum disentuh. Tapi ada noda merah, seperti bekas darah di sisi mangkuk. Pak Darma mematung. Ia yakin anak itu membawanya pergi. Ia melihat sendiri. Tapi bagaimana bisa mangkuk itu kembali ke tempatnya? Dan ada noda darah? Ia memeriksa sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Suasana mulai menyesakkan. Pak Darma memutuskan untuk pulang lebih awal. Mendorong gerobak kembali dengan langkah tergesa, mencoba mengabaikan gemuruh aneh di dadanya. Saat melewati gang rumah Bu Narti, ia menoleh. Rumah itu kosong. Pintu terbuka sedikit. Kain gorden berayun pelan, seperti melambai atau memperingatkan. Ia memanggil, "Bu Narti." Tidak ada jawaban. Dengan perasaan tak menentu, ia melanjutkan perjalanan pulang. Sepanjang jalan, tak ada suara. Bahkan burung pun tak berkicau. Sampai ia tiba di depan rumahnya sendiri. Dan di sana, di depan gerbang, berdiri anak kecil tadi, dengan mata hitam sepenuhnya. Seragamnya lusuh, dan dari bibirnya menetes cairan gelap. "Mie ayamnya enak, Pak," bisiknya. Pak Darma menjatuhkan gerobaknya. Dan kampung itu menelan suara terakhirnya. Pak Darma duduk di bangku kayu depan rumahnya. Napas masih tersengal usai mendorong gerobaknya dengan terburu-buru. Matahari sudah meninggi, tapi hawa dingin belum benar-benar menghilang. Udara pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Aneh, seperti menyimpan sesuatu di balik kabut yang tak kasat mata. Ia menatap gerobaknya. Salah satu roda kayu tampak sedikit miring, mungkin akibat jatuh semalam. Tapi bukan itu yang mengganggunya. Yang mengganggunya adalah bayangan anak kecil berseragam SD dengan mata hitam pekat. Dan suara terakhirnya, "Mie ayamnya enak, Pak." Pak Darma menggeleng, berusaha mengusir bayangan itu. Mungkin cuma kecapean. Mungkin ia ngelindur. Pagi itu, ia kembali mendorong gerobaknya seperti biasa. Rutinitas tak bisa berhenti hanya karena satu kejadian aneh. Ia punya keluarga, cucu, walau tinggal di luar kota, tapi hidup tetap harus berjalan. Lagi pula, mie ayamnya belum habis. Gang demi gang ia lewati. Tapi seperti hari sebelumnya, kampung itu masih terlalu tenang, terlalu sunyi. Biasanya, di ujung jalan kecil dekat pertigaan, ada pasar kecil yang mulai ramai sejak pukul 6 pagi. Pedagang sayur, penjual gorengan, tukang kelapa, ibu-ibu membawa anak. Tapi pagi itu, lapak-lapak dibiarkan kosong. Meja sayur kosong. Ember-ember air mengering. Bahkan kantong plastik yang biasa berserakan, tak terlihat satupun. Pak Darma berhenti. Berdiri di tengah pasar yang diam. Tak ada suara ayam. Tak ada seruan. 5.000, 5.000. Hanya suara detak jam dari warung kecil yang tertutup tirai. Ia menoleh ke kanan dan melihat warung kopi milik Pak Gino. Biasanya tempat itu jadi titik ramai. Tukang becak, sopir ojek, bapak-bapak main catur. Tapi hari ini, hanya ada satu orang di sana. Pak Gino sendiri. Duduk memunggungi pintu, tubuhnya sedikit membungkuk. Pak Darma mendorong gerobaknya mendekat. "Pak Gino," sapanya. Pria itu menoleh cepat. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia terlihat seperti belum tidur semalaman.
"Oh, Pak Dharma," jawabnya pelan. "Mie ayam, Pak? Biasa. Pakai bakso kecil." Pak Gino buru-buru berdiri. Enggak. Hari ini, saya nggak lapar." Pak Dharma menatapnya bingung. "Sehat, Pak?" Pak Gino menunduk. Tangannya gemetar saat meraih jaketnya. "Saya harus pergi. Jangan lama-lama di sini, Pak Dharma." "Hah? Kenapa?" Pak Gino tidak menjawab. Ia melangkah cepat, seperti menghindari sesuatu. Seolah pasar itu akan runtuh menelannya. Dan tak lama, ia menghilang di ujung jalan, meninggalkan Pak Dharma dengan segudang tanya. Pak Dharma kembali mendorong gerobaknya. Kepalanya penuh tanda tanya. Kenapa semuanya terasa salah? Rumah-rumah masih tertutup. Jemuran kosong. Bahkan suara radio tidak terdengar. Ia coba mengingat-ingat. Adakah pengumuman? Hari besar? Pemadaman massal? Tapi ia tidak pernah ketinggalan berita dari masjid atau pengumuman RT. Dan yang paling aneh, tak ada satupun anak kecil terlihat. Biasanya, kampung ini penuh suara. Sekarang, hanya ada desah angin dan derit roda gerobaknya sendiri. Ia berhenti di pertigaan yang jarang ia lalui. Jalan ke kiri biasa ia lewati setiap hari. Tapi pagi itu, ia memutuskan sesuatu yang tak biasa. Kalau di sini sepi, siapa tahu arah lain masih ramai, gumamnya. Ia dorong gerobaknya ke kanan. Rute baru. Jalanan sempit diapit pagar bambu dan kebun pisang. Ia jarang masuk ke arah ini. Dulu pernah sekali, tapi waktu itu banyak rumah masih kosong. Namun kini, jalan itu terlihat berbeda. Seiring ia berjalan, udara makin dingin, bayangan pohon makin pekat, dan ia mulai mendengar suara, seperti desir bisikan. Tapi saat ia berhenti, tak ada apa-apa. Daun-daun tidak bergerak, udara tetap diam. Ia tiba di depan rumah besar tua, catnya mengelupas, dan jendela-jendelanya ditutup rapat. Di halaman, berdiri seorang nenek tua duduk di kursi rotan. Ia memandangi Pak Dharma dengan pandangan kosong. Pak Dharma mencoba ramah. "Bu, mau mie ayam?" Nenek itu hanya mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari gerobak itu. Pak Dharma mulai menyiapkan satu porsi. Tapi saat ia ingin menaruh mie ke dalam mangkuk, suara nenek itu terdengar pelan. "Jangan dijual di sini." Pak Dharma berhenti. "Maaf, Bu. Tempat ini bukan lagi tempat untuk makanan hidup." Pak Dharma menatapnya. "Bu, maksudnya?" Nenek itu berdiri perlahan. Wajahnya keriput, tapi tegas. Matanya menyiratkan sesuatu yang berat. Bukan marah, tapi seperti menyimpan trauma. Mereka yang lewat sini tidak lapar karena hidup. Mereka lapar karena dikenang. Pak Dharma merasa bulu kuduknya berdiri. "Bu, saya nggak paham." "Pulanglah, Pak Dharma. Sebelum mie ayammu dimakan mereka yang tak boleh diberi makan." Nenek itu masuk rumah, menutup pintu pelan. Suara kuncinya terdengar jelas. Pak Dharma berdiri kaku. Ia menatap mangkuk mie yang belum jadi. Tangannya gemetar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ia memutuskan untuk tidak menjual lagi hari itu. Ia kembali ke jalan utama dengan langkah cepat. Tapi jalan itu terasa lebih panjang, lebih sunyi. Setiap langkahnya bergema aneh. Dan saat ia keluar dari jalan kecil itu, ia menyadari suasana kampung berubah. Lebih kelam, lebih hening. Ia mempercepat langkah, berharap bisa segera kembali ke rumah. Tapi saat sampai di pertigaan, jalan yang ia tahu seharusnya mengarah ke rumahnya, yang ia temukan hanyalah jalan buntu. Bukan pertigaan, bukan jalan ke rumah. Hanya tembok tinggi yang tak pernah ada sebelumnya. Pak Dharma membalikkan badan. Jalan di belakangnya pun berubah. Rumah-rumah menghilang. Hanya kebun dan bayangan pohon yang tersisa. Ia berdiri sendirian, dikelilingi diam. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara yang ia kenal. "Mie ayamnya enak, Pak." Suara anak kecil. Ia menoleh. Dan dari balik pohon,
Anak itu muncul lagi. Seragamnya robek, wajahnya pucat, dan matanya masih hitam sepenuhnya. "Besok, bawa lebih banyak ya, Pak," bisiknya. Pak Dharma menjatuhkan mangkuk mie yang belum sempat ia hidangkan. Kuahnya tumpah di tanah. Tapi anak itu tidak bergerak. Hanya tersenyum, tanpa bibir, lalu menghilang ke balik pohon. Pak Dharma tidak tahu bagaimana ia akhirnya sampai di rumah. Gerobaknya entah di mana. Ia hanya ingat berlari, menembus jalanan yang tak ia kenali, dan pintu rumahnya terbuka begitu saja. Ia terkunci di dalam diam dan peluh dingin. Di meja dapur, istrinya menemukan seporsi mie ayam yang ia tidak ingat pernah buat. Dan di samping mangkuk itu, ada uang Rp2.000, basah dan berlendir. Pak Dharma tidak tahu bagaimana ia bisa berada di sini. Setelah kejadian aneh di jalan buntu dan suara anak kecil itu, dunia seperti terbalik. Rumah-rumah yang ia kenali menghilang, digantikan ladang-ladang kosong dan jalan setapak sempit yang terus menanjak. Ia mengira sedang tersesat. Tapi langit yang kelabu dan angin yang mendingin perlahan memberinya perasaan lebih buruk dari itu. Bukan sekadar tersesat, ia seperti telah menyeberang ke tempat yang bukan bagian dari peta manapun. Gerobaknya entah bagaimana tetap utuh bersamanya. Padahal ia merasa tadi sempat menjatuhkannya. Bahkan mangkuk-mangkuk mie yang belum habis kini tersusun rapi, seolah tak ada yang tumpah. Ia bahkan bisa mencium harum kuah kaldu yang hangat. Terlalu hangat untuk pagi yang dingin seperti ini. Setelah berbelok di jalanan berbatu dan melewati 2 batang pohon jati tua, ia melihatnya, sebuah kampung. Tapi bukan kampung yang ia kenali. Kampung itu terletak di cekungan kecil, tertutup kabut tipis dan pepohonan besar yang seperti melindunginya dari matahari. Rumah-rumah berdinding kayu gelap, berjajar rapi tapi terlalu sepi. Tak ada suara ayam, tak ada motor lalu lalang. Hanya beberapa orang berdiri diam di depan rumah mereka, menatap, tanpa ekspresi. Pak Dharma ragu. Tapi rasa penasaran dan dorongan aneh yang tak bisa ia jelaskan membuatnya tetap berjalan masuk. Ia berhenti di depan sebuah rumah yang tampaknya lebih besar dari yang lain. Di depannya, duduk seorang wanita tua dengan wajah nyaris tanpa alis. Matanya kosong, menatap gerobaknya seolah mengamati benda dari dunia lain. Pak Dharma menelan ludah. "Bu, mau mie ayam?" tawarnya, berusaha menyisipkan senyum di wajah yang tegang. Wanita itu tidak menjawab. Tapi seseorang dari dalam rumah melangkah keluar. Seorang pria muda, rambutnya panjang dan kusut, kulitnya pucat seperti habis tenggelam. Ia mengenakan baju koko yang terlihat bersih, tapi terlalu besar untuk tubuhnya. "Ayamnya halal?" tanyanya lirih. Pak Dharma mengangguk cepat. "Halal, Pak. Potong sendiri. Bersih. Kuah juga pakai kaldu tulang asli." Pria itu mengangguk, lalu duduk di bangku kecil yang entah sejak kapan ada di sana. 1 porsi ia buat. Saat menyerahkan mangkuknya, Pak Dharma melihat tangan si lelaki. Jari-jarinya dingin dan sedikit kaku, seperti tidak terbiasa menggenggam sesuatu. Setelah 2 suapan, pria itu membuka dompet kain lusuh dari balik bajunya dan mengeluarkan sebuah koin emas. Koin itu besar, berkilau kekuningan, dan bertuliskan aksara yang tidak Pak Dharma kenali. "Ini cukup?" tanya lelaki itu. Pak Dharma menatap koin itu sejenak. Rasanya berat dan hangat. Ia mengangguk pelan, tak tahu harus berkata apa. Saat ia hendak bertanya tentang asal koin itu, lelaki tersebut sudah berdiri dan masuk kembali ke rumahnya, tanpa sepatah kata pun. Pak Dharma melanjutkan mendorong gerobaknya menyusuri jalan kecil kampung itu. Semakin jauh ia masuk, semakin banyak warga yang keluar rumah. Mereka semua seragam, kulit pucat, pakaian rapi tapi kusam, mata kosong yang memandangi gerobaknya seperti menanti sesuatu sejak lama. "Mie ayam," serunya pelan. "Masih hangat." Dan satu persatu, mereka mendekat. Tak ada yang bicara banyak, hanya mengangguk, menunjuk porsi, lalu duduk diam menyantapnya dengan lamban. Tak satu pun dari mereka membawa uang rupiah. Semua membayar dengan benda-benda aneh. Koin emas, potongan kalung batu, bahkan satu pria memberi sepotong tulang kecil yang dililit benang merah.
Pak Dharma awalnya menolak, tapi tangan mereka tetap memaksa menaruh bayaran itu di atas meja gerobaknya. Dan anehnya, mie ayamnya tak berkurang, seolah ia terus memasak. Padahal kompor di gerobaknya mati sejak ia keluar dari rumah tadi. "Pak," suara seorang anak kecil terdengar dari arah kanan. Seorang bocah perempuan, kira-kira umur 7 tahun, berdiri dengan mata besar memandangi gerobaknya. Rambutnya panjang, diikat pita merah yang kusam. Kulitnya seperti kertas, dan kakinya telanjang. "Saya boleh minta 1 porsi?" Pak Dharma menunduk, mencoba tersenyum. "Tentu boleh, Nak." Saat ia menyerahkan mangkuk kecil, si anak duduk di tanah dan mulai makan perlahan. Ia menatap Pak Dharma dengan mata yang seolah menyimpan kesedihan mendalam. "Sudah lama nggak ada yang datang ke sini, Pak?" Pak Dharma diam. Hatinya mulai menghangat oleh kehadiran anak itu, walau masih ada ketakutan yang menggantung. "Kenapa begitu?" tanyanya pelan. Anak itu tidak menjawab, hanya menatap mangkuknya dan tersenyum kecil. "Bapak nggak takut?" tanya gadis itu tiba-tiba. Pak Dharma terdiam sejenak. Ia memandang sekitar. Wajah-wajah diam. Kampung yang sepi. Udara yang tak berubah. Ada sedikit takut, tapi lebih banyak bingung. Jawabnya jujur. Anak itu mengangguk. "Kalau Bapak tetap baik, mereka nggak akan ganggu." "Siapa mereka?" "Yang sudah lupa, tapi masih lapar." Pak Dharma tidak paham maksudnya. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, anak itu sudah berdiri dan pergi masuk rumah kecil di ujung gang, meninggalkan mangkuknya yang kini kosong. Hari menjelang sore, tapi langit tetap kelabu, seolah waktu tidak bergerak. Pak Dharma mencoba melihat ke arah matahari, tapi tidak menemukannya. Hanya bias cahaya samar yang terus berada di posisi yang sama. Ia memutuskan berhenti di tengah lapangan kecil, dikelilingi pohon-pohon besar yang entah dari mana tumbuhnya. Di sana, ia duduk, menyesap teh yang ia buat entah kapan, dan memandangi barang-barang bayaran yang menumpuk di atas kain lap. Koin emas, kalung, tulang kecil, kancing dari kayu tua. Bahkan ada potongan kertas bertuliskan aksara yang bergetar saat disentuh. Ia mulai sadar. Ini bukan kampung biasa. Ini bukan tempat yang bisa ia temukan di peta, atau tanya ke RT. Ini tempat yang menunggu seseorang seperti dirinya. Malam mulai turun, atau sesuatu seperti malam. Warna langit berubah lebih gelap, tapi tanpa bintang. Tak ada adzan, tak ada suara jangkrik. Tapi di kejauhan, dari dalam rumah-rumah yang menghitam, cahaya lilin mulai menyala. Warga kampung itu kembali masuk rumah mereka satu persatu. Tak ada yang mengucapkan terima kasih, tapi tak ada yang bermusuhan. Mereka hanya pergi, seolah usai diberi makan, mereka bisa kembali beristirahat. Pak Dharma menggulung lep kain dan menyusun mangkuk. Gerobaknya entah kenapa terasa lebih ringan. Ia menatap ke sekeliling, lalu mendesah panjang. "Besok, coba lagi ke arah yang lain," gumamnya. Lalu, dari ujung lapangan, muncul siluet seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, berjubah kelabu, dan mengenakan caping lebar yang menutupi wajahnya. Ia mendekat perlahan. "Boleh saya minta 1 mangkuk terakhir, Pak?" Suaranya parau, tapi sopan. Pak Dharma mengangguk. Ia siapkan 1 mangkuk, dengan potongan ayam dan kuah yang masih hangat. Lelaki itu duduk di bawah pohon dan memakan dengan tenang, menghadap ke arah kegelapan hutan. Setelah selesai, ia berdiri dan menyerahkan sebuah kunci besi kecil, hitam dan dingin. "Kalau besok ingin keluar, temukan pintu yang tidak ada daun pintunya," katanya, lalu melangkah pergi. Pak Dharma menatap kunci itu lama. Di ujungnya tertulis huruf yang seolah hidup dan berdenyut. Ia tidak bertanya, hanya menggenggamnya erat. Dan malam itu, di kampung yang tidak punya nama, Pak Dharma tidur berselimutkan keheningan dan bau kaldu yang masih melekat di tangannya. Langit masih abu-abu saat Pak Dharma membuka mata. Ia tak ingat pasti kapan tertidur. Hanya ingat ia duduk di samping gerobak di bawah pohon besar,
menggenggam kunci besi yang diberikan lelaki berjubah malam sebelumnya. Kini, ia terbangun dalam suasana yang nyaris sama. Kabut menggantung tipis, udara dingin, dan suara sunyi yang melilit seperti selimut basah. Pak Dharma berdiri perlahan, sendi-sendinya kaku. Gerobaknya masih ada. Mangkuk-mangkuk bersih tersusun rapi. Tapi ada yang berubah. Kampung itu lebih sunyi dari kemarin. Tak ada anak kecil. Tak ada warga berwajah pucat menatapnya dari balik jendela. Bahkan, tak ada cahaya dari celah-celah rumah kayu yang gelap dan mati. Ia mendorong gerobaknya ke jalan keluar. Jalan yang ia lewati waktu datang kemarin. Tapi anehnya, saat melewati tikungan pertama, ia melihat rumah dengan anyaman bambu besar di sebelah kanan. Rumah yang ia yakin sudah ia lewati sebelumnya. Ia mengernyit, tapi terus berjalan. 5 menit kemudian, rumah itu muncul lagi. Dan lagi. 3 kali. Setiap kali melewati tikungan itu, rumah yang sama akan muncul. Tembok bambu dengan bekas luka bakar di bagian kanan jendela. Sebatang pohon mangga yang tak berbuah. Dan sebuah boneka kain tergantung di bawah atapnya, berputar perlahan seperti menatapnya. Pak Dharma berhenti. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang ia lewati tadi tidak ada. Hanya kabut, rerumputan tinggi, dan diam. Ini pasti mimpi, bisiknya. Tapi napasnya berembus. Perutnya lapar. Kakinya pegal. Terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Ia mencoba jalan lain. Belok kanan ke jalan kecil yang diapit 2 pagar kayu. Tapi lagi-lagi, jalan itu berakhir di lapangan dengan pohon besar tempat ia tidur semalam. Ia berputar. Lewat jalan besar di kiri kampung. Tetap kembali ke titik yang sama. Seolah kampung ini tidak ingin ia pergi. Jam tangannya mati. Angka digitalnya terus berkedip. Menunjukkan pukul 00. Padahal matahari seperti hendak terbit. Atau setidaknya, langit sedikit lebih terang. Ia mencoba menenangkan diri dengan membuat teh di atas tungku gerobaknya. Aneh, meskipun api tidak menyala, air dalam panci bisa mendidih. Saat menuang ke gelas, suara kecil terdengar dari balik semak. "Bapak belum bisa keluar," ucap suara itu. Pak Dharma mendongak. Seorang anak laki-laki berdiri di balik pagar. Wajahnya bersih, pakaiannya lusuh. Tapi matanya tidak seperti anak kecil biasa. Ada kesedihan di sana. Dan rasa tahu, seolah ia tahu segalanya. "Kenapa begitu?" tanya Pak Dharma pelan. "Karena belum selesai," jawab anak itu. "Mereka belum kenyang." Pak Dharma menggenggam kunci besi yang tergantung di sabuk celananya. "Kunci ini," katanya, "bisa membuka pintu keluar." Anak itu menoleh. "Bisa. Tapi pintunya tidak selalu ada. Harus dicari. Harus dikenali." Pak Dharma ingin bertanya lagi. Tapi anak itu sudah hilang di balik kabut. Secepat ia datang. 1 jam berikutnya, ia menyusuri setiap gang. Mengetuk beberapa pintu. Tak ada yang menjawab. Rumah-rumah itu seperti kosong. Atau berisi sesuatu yang tak ingin menemuinya lagi. Saat ia melewati rumah dengan ukiran burung hantu di atas pintu, suara terdengar dari dalam. "Kau masih di sini?" Pak Dharma menoleh. Pintu terbuka perlahan, dan lelaki tua berjubah kelabu itu muncul dari balik kegelapan rumah. Pak Dharma mengangguk lemah. "Saya ingin pulang." Lelaki itu memandangnya lama. Banyak yang datang ke tempat ini. Sedikit yang bisa keluar. Yang bisa, hanya yang tidak lupa siapa dirinya. Pak Dharma mengernyit. "Maksud Bapak, tempat ini bukan sekadar kampung. Ia meniru dunia. Ia meniru waktu. Tapi ia tidak punya arah. Yang lupa jalan pulang, akan mengulang langkah selamanya." Pak Dharma merinding. Ia hampir menangis. Tapi suara lelaki tua itu tetap tenang. "Masih ada kesempatan. Carilah tempat yang tidak punya pintu. Tempelkan kunci itu. Kalau cocok, kau akan mendengar suara, seperti desir angin yang berbicara." Dengan petunjuk itu, Pak Dharma kembali menyusuri kampung. Tapi rumah-rumah itu semua punya pintu. Bahkan kamar mandi kecil pun punya pintu tua. Ia mulai ragu.
Sampai ia menemukan satu rumah kecil di ujung gang, setengah runtuh, dindingnya dari tanah liat dan papan reot. Dan di tengah dinding depan rumah itu, ada satu bingkai pintu kayu, tanpa daun pintu. Hanya bingkainya saja. Pak Dharma menahan napas. Ia mendekat, mengeluarkan kunci dari sakunya. Saat kunci itu ia arahkan ke tengah bingkai, terdengar suara klik, padahal tak ada lubang kunci. Dan seketika, udara di sekelilingnya berubah. Suara angin terdengar, bukan dari luar, tapi dari balik bingkai kosong itu. Suara itu seperti berbisik, "Sudah waktunya." Pak Dharma ragu. Ia menatap sekeliling. Langit mulai gelap lagi, meski seharusnya pagi. Kabut makin tebal. Gerobaknya berdiri tak jauh di belakang. Sunyi. "Kalau saya pergi, apakah semua ini berakhir?" gumamnya. Dan entah dari mana, terdengar suara anak perempuan yang kemarin makan mie ayam di tanah. Bapak belum tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Suara itu sayup, tapi menghentak jantungnya. Ia menoleh, mencari sosok si anak, tapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ia melihat ke dalam gerobaknya. Mangkok-mangkok itu kosong, tapi di dasar salah satu mangkuk ada bercak merah gelap. Bukan saus, bukan kecap, dan kuah yang masih tersisa di panci berubah keruh, kental, terlalu kental untuk kaldu. Pak Dharma mundur selangkah. Jantungnya berdegup, tangannya gemetar. "Apa yang sudah saya berikan pada mereka?" Suara angin bertiup lebih kencang dari balik bingkai pintu tanpa daun itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan karena kampung ini, tapi karena dirinya sendiri. Langkah-langkah kecil terdengar dari belakang. Ia menoleh. Beberapa sosok berdiri di ujung gang. Penduduk kampung. Tapi kini, wajah mereka tidak seperti kemarin. Wajah-wajah itu gelap. Mata mereka kosong. Bibir mereka kaku. Dan semuanya menatap Pak Dharma. Seorang wanita pucat maju ke depan. Mulutnya terbuka, tapi tidak bergerak. "Kami belum selesai." Pak Dharma melangkah mundur, mendekati bingkai pintu itu. "Sudah cukup. Saya mau pulang," serunya. "Belum cukup." Suara-suara lain menyusul, menyatu jadi bisikan berulang. "Belum cukup, belum cukup." Ia menggenggam kunci dan menempelkannya kembali ke bingkai. Cahaya samar muncul, putih kehijauan, berdenyut seperti jantung. Dan dari balik bingkai, seberkas jalan muncul. Jalan tanah, diterangi cahaya yang asing tapi hangat. Tidak seperti kampung ini. Pak Dharma menatap ke belakang sekali lagi. Sosok-sosok itu diam, tak mendekat, tapi tatapan mereka menusuk. Ia menoleh kembali ke arah pintu. Jalan itu memanggil. Dengan satu helaan napas, ia melangkah masuk. Saat langkah terakhirnya melewati bingkai itu, suara kampung langsung lenyap. Ia jatuh ke tanah berumput. Cahaya mentari menyambutnya. Udara hangat. Burung-burung terdengar. Ia menoleh ke belakang. Bingkai pintu itu masih ada, di tengah ladang kosong. Tapi perlahan-lahan, kabut menelannya, hingga menghilang. Pak Dharma berdiri perlahan. Tangannya masih memegang kunci, yang kini mulai berkarat. Ia menyimpannya ke saku, lalu melihat sekeliling. Ia berada di pinggir kampung yang ia kenal. Depok. Tapi, tidak sepenuhnya sama. Waktu dan tempat masih terasa melenceng. Orang-orang berjalan cepat. Beberapa rumah tampak lebih baru. Kalender di warung sebelah menunjukkan tahun yang tidak sesuai. Pak Dharma menghela napas berat. Ia telah keluar dari kampung itu. Tapi belum tentu dari apa yang dibawanya keluar. Pak Dharma berjalan tanpa arah pasti. Kampung yang tampak seperti Depok itu terasa terlalu sunyi. Terlalu sempurna. Orang-orang berlalu lalang tanpa benar-benar memperhatikannya. Tak satu pun dari mereka menatap wajahnya. Bahkan saat ia menyapa, hanya sedikit yang menoleh. Wajah-wajah mereka buram, seperti dilihat dari balik kaca buram yang basah. Lalu suara itu datang lagi. "Belum cukup." Pak Dharma langsung menoleh.
Suara itu samar, menyerupai desir angin, tapi punya irama. Irama lapar. Ia meninggalkan jalan besar dan menyusuri gang sempit yang menuju ke arah barat, ke batas kampung. Di sana, ada hutan kecil yang dulunya sering ia lalui saat masih muda, jalan pintas ke rumah mertuanya dulu. Tapi jalan itu sudah lama tidak ia lewati, sejak belasan tahun. Namun kini, entah mengapa, kaki Pak Dharma membawanya ke sana. Hutan itu menyambutnya seperti mulut gua. Pohon-pohon tua berdiri rapat. Dahan-dahan menjulur seperti tangan yang siap menarik. Langkahnya menimbulkan suara dedaunan kering yang renyah. Namun terlalu nyaring dalam keheningan itu. Langit mendung menggelayut di atasnya. Dan cahaya semakin redup walau belum senja. Setiap beberapa langkah, Pak Dharma menoleh. Ia merasa diikuti. Bukan oleh manusia, bukan pula oleh binatang, tapi oleh tatapan. Oleh sesuatu yang tidak terlihat tapi berat. Seperti kabut dingin yang menempel di kulit. Lalu ia melihatnya. Sebuah bayangan berdiri diam di tengah jalan setapak. Tinggi, kurus, dan terlalu diam. Pak Dharma membeku. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi ia bisa merasakannya. Seperti sepasang mata yang menembus kulitnya. Lalu dengan satu kedipan, bayangan itu lenyap. Hilang begitu saja. Pak Dharma mundur perlahan. Lututnya mulai gemetar. Ia ingin berbalik, tapi suara dari belakangnya membuatnya terpaku. Pak Dharma. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu datang lagi. Lebih dekat. Pak Dharma. Lapar. Ia mulai berjalan cepat. Daun-daun menyapu kakinya. Ranting patah menjerit di bawah injakannya. Nafasnya memburu. Tapi suara itu mengikutinya. Dari samping, dari belakang, dari atas. Lapar. Masih lapar. Sesuatu bergerak cepat di pinggir matanya. Sebuah sosok putih kecil, seperti anak-anak. Tapi ketika ia menoleh, hanya ada semak. Pak Dharma berlari. Jalan setapak mulai menanjak, lalu menurun curam. Ia terpleset, terguling beberapa kali, dan jatuh menabrak batang pohon besar. Dadanya sesak, dunia berputar. Saat ia mencoba bangkit, kabut mulai turun, lebih tebal dari sebelumnya. Daun-daun berguguran pelan. Namun tak menyentuh tanah, mengambang di udara. Dan di sela kabut, satu persatu wajah muncul. Wajah-wajah pucat. Wajah-wajah yang ia lihat di kampung semalam. Tapi kini, wajah itu tak lagi manusiawi. Mulut mereka robek lebar, mata mereka hitam, dan kulit mereka memudar seperti kertas yang terlalu lama dijemur. Mereka diam, tapi perlahan bergerak mendekat, tanpa langkah. Melayang. Pak Dharma mundur hingga punggungnya menyentuh pohon. Ia menggenggam lehernya, merasakan jantungnya berdetak cepat seperti genderang perang. Lalu ia melihat di antara wajah-wajah itu. Wajah anaknya. Tika. Tapi bukan Tika yang ia kenal. Mata anaknya kosong, mulutnya tersenyum ganjil. "Bapak," gumam sosok itu. "Kenapa kasih makan mereka?" Pak Dharma terisak. Ia menutup wajah dengan tangan. "Saya nggak tahu. Saya cuma jualan mie ayam." Suara lain menyusul. Suara perempuan tua. Mungkin Bu Narti. Tapi suaranya serak, berlubang. "Apa kau pikir yang mereka makan itu mie?" Pak Dharma menjerit. Ia merangkak, mencoba menjauh. Tapi sekelilingnya semakin gelap. Hanya satu cahaya kecil yang tampak. Seberkas sinar redup dari balik akar pohon besar. Ia memaksa tubuhnya bergerak ke arah cahaya itu. Kabut semakin pekat. Wajah-wajah itu berputar seperti pusaran air, membisikkan kalimat yang sama berulang-ulang. "Masih lapar, masih lapar, belum cukup." Pak Dharma menekan wajahnya ke tanah, merangkak memasuki lubang di balik akar. Cahaya itu menyilaukan matanya sejenak. Lalu segalanya menjadi hening. Ia terbangun dalam gelap. Tak tahu berapa lama ia pingsan. Ia kini berada dalam ruangan kecil seperti goa. Dindingnya dari tanah dan akar. Cahaya samar datang dari celah batu. Udara lembab dan berbau besi.
Di hadapannya berdiri sosok tinggi kurus yang ia lihat tadi, kini lebih jelas. Sosok itu memakai jubah seperti kain kafan. Wajahnya tidak terlihat, tapi dari balik kegelapan tudungnya, dua cahaya kecil berpendar. Matanya, Pak Dharma tidak bisa bergerak. Tubuhnya berat, seolah ditahan oleh tanah itu sendiri. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah dada Pak Dharma. Kau membuka pintu. Maka mereka ikut keluar. Pak Dharma terisak. Saya cuma mau pulang. Tapi yang kau bawa bukan dari duniamu. Pak Dharma menggeleng. Saya nggak tahu. Sosok itu mendekat. Napasnya seperti embun dingin menyentuh kulit. Jika kau ingin mereka kembali, kau harus membayar. Bayar dengan apa? Sosok itu tidak menjawab. Ia mundur, lalu menghilang ke dalam bayang-bayang. Dan saat itu, tanah di sekeliling Pak Dharma mulai bergetar. Dari dinding goa, satu persatu wajah-wajah muncul kembali. Kali ini tidak hanya dari kampung itu, tapi dari masa lalu. Wajah ayahnya, wajah istrinya yang sudah meninggal, wajah pelanggan-pelanggan lamanya yang sudah tidak pernah datang lagi, dan wajah seorang anak kecil yang pernah ia tabrak dengan motor 20 tahun lalu, di jalan sepi dekat pasar. Wajah-wajah itu menatapnya, tidak dengan marah, tapi dengan luka. Seperti menagih. Pak Dharma, suara itu muncul dari segala arah. Semua yang kau beri makan, ikut keluar. Lalu ia pingsan lagi, dengan satu kata bergaung di telinganya. Tebus. Saat Pak Dharma bangun, malam sudah turun. Ia berada di pinggir hutan. Gerobaknya entah di mana. Tapi ia masih hidup. Masih bernapas. Namun ia tahu satu hal pasti. Apapun yang ia temui di hutan itu belum selesai bersamanya. Ia berdiri dengan susah payah dan mulai berjalan pulang. Tapi jauh di belakangnya, dalam gelapnya pepohonan, sepasang mata merah kecil menyala sebentar, lalu padam. Pak Dharma pulang dalam keadaan setengah sadar. Kakinya penuh luka gores, bajunya sobek, dan napasnya berat. Tapi ia terus berjalan. Tidak ada yang ia pikirkan selain sampai di rumah. Sesuatu dari hutan itu masih terasa melekat di tubuhnya, seperti udara dingin yang membekas. Begitu melewati gapura kampung, ia berharap mendengar suara ayam jantan, atau adzan subuh dari masjid kecil di ujung jalan. Namun yang ia dapat hanyalah hening. Tak ada kokok ayam. Tak ada azan. Tak ada tanda-tanda pagi akan datang. Ia berhenti sejenak dan melihat langit. Gelapnya tidak seperti malam, tapi juga bukan seperti menjelang fajar. Warna langit tampak pudar, tak berbintang, dan tak menunjukkan tanda-tanda akan berubah. Ia menatap jam tangan tuanya. Pukul 4.55. Sudah hampir subuh. Tapi langit tetap sama. Tinggi. Mati. Pak Dharma mempercepat langkah. Setiap derit sandal di aspal terdengar menggema, seolah kampung sedang tidur dalam kelumpuhan. Setibanya di rumah, ia mendapati pintu pagar terbuka. Dedaunan berserakan di halaman. Kursi rotan di teras bergoyang pelan tertiup angin, tapi tidak ada angin. Bu, panggilnya lirih. Tika. Tak ada jawaban. Lampu teras mati. Lampu ruang tamu berkedip-kedip seperti hampir padam. Ia membuka pintu dengan gemetar. Rumahnya gelap. Bau anyir tipis menyeruak dari dalam. Ia menyalakan lampu. Tidak menyala. Hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan. Tik, tik, tik. Ia naik ke lantai 2, membuka kamar Tika. Kosong. Kamar istrinya juga kosong. Tapi ranjang seperti baru saja ditinggalkan, selimut terbuka, dan cangkir kopi setengah penuh di atas meja. Pak Dharma terduduk. Dadanya sesak. Bukan hanya karena lelah, tapi karena perasaan itu datang lagi. Ada yang tidak beres. Dan ia tak tahu harus memulai dari mana. Pukul 5.30. Masjid kecil di ujung gang tetap sunyi. Pak Dharma berjalan ke sana dengan senter kecil. Pintu masjid terbuka. Lampu-lampunya mati. Tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke dalam. Pak Ustadz Tarmizi,
yang biasanya sudah duduk di sajadah untuk qiyamul lail, tidak terlihat. Hanya karpet yang dingin, dan bayangan-bayangan ganjil yang merayap di dinding. Pak Dharma melangkah pelan ke dalam. Ketika ia lewat di bawah jam dinding masjid, ia mendongak. Jarum jam berhenti di pukul 4.59. Ia mencoba menggesernya dengan jari. Tidak bergerak. Jam itu seperti membeku. Pak Dharma duduk. Ia mencoba berdoa. Tapi suaranya hilang di kerongkongan. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada yang keluar. Seperti suaranya dicuri. Dan dalam hening itu, dari luar masjid terdengar bisikan samar. Kau bawa mereka pulang. Pak Dharma melonjak berdiri dan berlari keluar. Pukul 7. Langit masih sama. Abu-abu gelap. Seolah subuh tertahan. Seolah pagi enggan datang. Pak Dharma berjalan ke rumah Bu Narti. Rumah itu tampak gelap. Jendela tertutup rapat. Ia mengetuk pelan. Bu Narti? Tak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. Daun pintu bergerak sedikit. Ternyata tidak dikunci. Pak Dharma membuka pintu perlahan. Permisi. Ia melangkah masuk. Rumah itu hening. Bau obat dan minyak kayu putih menyeruak. Di ruang tengah, televisi menyala tanpa suara, menampilkan gambar stasiun kosong, statis, seperti tidak ada siaran. Di pojok ruangan, Bu Narti duduk di kursi rotan. Matanya terbuka, tapi tidak berkedip. Mulutnya sedikit terbuka, seolah hendak bicara, tapi beku. Bu? Pak Dharma mendekat, menggoyang bahunya perlahan. Tubuh itu dingin, tapi masih hidup. Dadanya naik turun sangat perlahan. Wajahnya pucat, seperti lilin yang mulai meleleh. Lalu, tiba-tiba mata Bu Narti bergerak, menatapnya lurus-lurus. Kau buka pintu, mereka masuk, katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pak Dharma mundur. Apa maksudnya, Bu? Tapi Bu Narti sudah kembali diam. Bu, matanya kembali kosong. Pak Dharma berlari keluar dari rumah. Kini ia tahu, waktu sedang rusak. Dan itu salahnya. Pukul 8. Kampung masih gelap. Anak-anak tidak terlihat. Ibu-ibu tidak keluar menjemur pakaian. Semua rumah tampak seperti makam. Dan suara itu kembali terdengar. Kau belum tebus. Pak Dharma menunduk. Ia berjalan ke pasar kecil. Tapi pasar itu kosong. Beberapa kios terbuka tapi tak ada pedagang. Di lapak tempat biasa ia menjual mie ayam. Hanya ada gerobaknya. Berdiri sendiri seperti sedang menunggu. Padahal ia yakin gerobak itu terakhir ia lihat di hutan. Pak Dharma mendekat. Di dalam laci uang, ada sesuatu. Koin emas. Koin yang diberikan oleh lelaki aneh di kampung kemarin. Ia mengangkat koin itu. Ringan. Tapi permukaannya berdenyut hangat. Seperti daging hidup. Dan saat ia menyentuhnya terlalu lama, koin itu menempel di telapak tangannya. Tak bisa lepas. Ia mencoba mengusap, mengguncang, menggoresnya dengan pisau, tapi koin itu tetap melekat. Kau sudah dibayar, maka kau milik mereka. Pak Dharma memekik dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Ia menggenggam tangan itu, menggigit ujung jarinya sendiri, mencoba merusak kulitnya agar koin itu lepas. Tapi suara-suara makin dekat. Ia mendongak, dan di depan gerobaknya kini berdiri mereka lagi. Wajah-wajah tanpa cahaya. Wajah-wajah lapar. Pak Dharma, kata mereka dalam satu suara. Masak lagi. Pukul 9. Langit masih gelap. Pak Dharma menyeret gerobaknya ke jalan. Tubuhnya lelah, tapi sesuatu memaksanya. Ia tidak tahu apakah ia masih di dunia nyata atau sudah setengah di luar. Warga kampung mulai keluar dari rumah. Tapi mereka semua sama, tidak punya wajah yang utuh. Mereka membeli mie ayamnya. Tapi saat ia menyajikan, mie ayam itu berubah bentuk di mangkuk. Kadang jadi rambut, kadang jadi serpihan kaca, kadang jadi serpihan tulang. Tapi mereka tetap makan, lahap, dan setiap mereka makan, wajah mereka berubah, mendekati bentuk manusia. Tapi hanya sesaat. Pak Dharma menangis dalam diam. Ia mulai sadar.
Mie ayamnya bukan lagi sekadar makanan. Ia telah menjadi jembatan. Pukul 12. Hari tetap gelap. Pak Dharma duduk di trotoar. Tangannya berdarah. Bibirnya kering. Ia sudah tidak tahu lagi apakah ini mimpi atau kenyataan. Tapi ia tahu satu hal. Jika ia tidak mengakhiri ini, kampungnya akan lenyap. Lalu suara terakhir datang. Suara yang paling ia kenal. Suara Tika. "Bapak, tolong pulangkan aku." Ia menoleh. Di ujung jalan, berdiri sosok anak perempuannya. Pucat, seperti salinan dari masa lalu. Tapi matanya menangis. "Bapak harus kembalikan mereka." Pak Dharma berlari ke arah Tika. Tapi sosok itu memudar. Hanya satu hal yang tertinggal. Pintu kayu tua. Berdiri sendiri di tengah jalan. Tanpa dinding. Tanpa bangunan. Di atas pintu tertulis, "Jalan pulang." Pak Dharma tahu, ia harus masuk. Ia membuka pintu itu, dan gelap menyambutnya. Pak Dharma membuka pintu kayu itu, dan seketika seluruh suara dunia lenyap. Ia melangkah masuk ke dalam kekosongan. Bukan hanya gelap, ruang itu benar-benar kosong. Tak ada lantai, tak ada dinding, tak ada langit. Ia berjalan seperti mengambang. Di kejauhan, tampak seberkas cahaya. Kecil, seperti lentera di tengah kabut hitam. Ia berjalan ke arah cahaya itu, dan semakin dekat, ia mulai melihat sosok-sosok yang berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka samar. Beberapa tak punya mata, beberapa tak punya mulut. Tapi semua menatapnya. Pak Dharma berhenti. Salah satu dari mereka melangkah maju. Sosok itu tinggi, kurus, dan mengenakan pakaian lusuh dari zaman entah kapan. "Aku yang pertama," kata makhluk itu. "Yang pertama menerima mangkukmu." Ia mengangguk ke arah sosok-sosok lainnya. "Mereka semua sudah kau beri makan. Kini kami kenyang." Tapi kenyang di sini artinya berbeda. Pak Dharma tak menjawab. Tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu ia tak bisa lari lagi. "Kau buka pintu ke kampung kami. Pintu yang seharusnya tak pernah dibuka." Pak Dharma menggeleng. "Aku hanya jualan. Aku hanya mencari pembeli." "Tapi uang itu bukan milikmu. Koin itu bukan untuk manusia." Sosok itu mengangkat tangan. Koin emas melayang keluar dari telapak tangan Pak Dharma dan bercahaya di udara. Warnanya kini kemerahan, seperti bara api. Koin itu milik mereka yang lapar. Dan kini, lapar itu menular. Tiba-tiba, tanah mulai muncul di bawah kaki Pak Dharma. Ia berdiri di sebuah dapur tua, berasap, gelap, dan lembab. Kompor batu bara menyala. Di atasnya, sebuah panci besar mendidih. Pak Dharma melihat dirinya mengenakan celemek. Di meja ada pisau, talenan, dan bahan-bahan mentah yang tidak bisa ia kenali. Organ, daging pucat, serpihan hitam. Sosok-sosok dari kegelapan kini berdiri di belakangnya. "Masaklah mangkuk terakhir untuk kami semua, atau kampungmu akan tetap tak punya pagi." Pak Dharma menggeleng. "Tidak, aku tidak mau." Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya meraih pisau, memotong, mencampur, dan mengaduk. Ia melihat dengan ngeri saat uap dari panci membentuk wajah anak-anak kampungnya. Satu persatu. Tangis Tika terdengar dari dalam panci. "Bapak, pulangkan aku." Pak Dharma berteriak, menjatuhkan panci, dan semua sosok itu mendesis, menghilang seperti asap. Gelap kembali datang. Ketika ia membuka mata, Pak Dharma berada di masjid kecil di kampungnya. Adzan subuh baru saja berkumandang. Udara dingin menyentuh kulitnya. Ia duduk di bawah jam dinding yang kini berdetak normal. Pukul 5.1. Warga kampung mulai berdatangan. Pak Ustadz Tarmizi menyapanya. "Pak Dharma, kok dari tadi duduk di sini?" "Sakit, Pak." Pak Dharma berdiri pelan. Matanya kosong. "Tidak, Ustadz. Saya cuma mimpi buruk." Ia keluar dari masjid. Kampung tampak hidup kembali. Ada suara ayam. Ada cahaya matahari samar dari timur.
Seolah malam panjang itu hanya ilusi. Tapi ia tahu itu bukan mimpi. Di trotoar depan rumahnya, gerobak mie ayamnya sudah terparkir. Rapi, bersih, seolah tak pernah digunakan semalam. Ia berjalan ke rumah, membuka pintu pelan. Tika menyambutnya dari meja makan. "Pak? Loh, dari mana aja sih semalam?" "Tika tungguin." Pak Dharma menatap wajah anaknya. Wajah itu utuh. Biasa. Istrinya keluar dari dapur. "Bapak belum tidur, ya?" Mukanya pucat amat. Pak Dharma tak bisa berkata-kata. Ia hanya duduk dan memeluk anaknya erat-erat. Tika tertawa. "Bapak kenapa sih? Kayak yang habis lihat setan." Pak Dharma menggeleng pelan. "Lebih dari itu, Tika." Seminggu berlalu. Pak Dharma tidak lagi berjualan. Gerobaknya tetap di garasi, tak tersentuh. Setiap kali ia tidur, ia melihat kampung tanpa wajah, hutan gelap, dan suara bisikan. Tapi pagi selalu datang. Sampai suatu hari, sebuah surat tiba di rumahnya. Tidak ada pengirim. Hanya selembar kertas tebal berwarna kelabu dengan tulisan tangan kuno. "Bayangan lapar tidak mati. Hanya tidur. Kami tunggu mie ayam berikutnya." Dan di dalam amplop itu, 1 koin emas. Pak Dharma membuangnya ke sungai. Namun malam itu, ia mendengar suara roda gerobak bergerak sendiri di halaman rumah. Waktu berlalu. Orang-orang mulai menyadari kalau Pak Dharma tak pernah berjualan lagi. Beberapa anak kampung bertanya-tanya, kapan mie ayam Pak Dharma lewat? Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Udah tutup, Nak. Dagangan udah habis." Namun setiap tahun, pada malam tertentu, malam paling gelap dalam kalender Jawa, seorang anak kadang mengaku melihat gerobak mie ayam berasap tipis melintas perlahan di gang belakang. Tak ada suara mangkuk, tak ada teriakan, "Mie ayam, mie ayam." Tapi aromanya aneh, seperti daging, seperti hujan yang tidak turun. Dan keesokan paginya, selalu ada yang hilang dari kampung. Seekor ayam, seekor kucing, atau, pada tahun paling gelap, seorang anak kecil. Pak Dharma kini tua dan jarang keluar rumah. Tapi ia masih sering menatap gerobaknya. Dan kadang, di tengah malam, ia mendengar suara itu lagi. "1 mangkuk lagi, Pak." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.